Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pinkan Auralia Putri Yulian dengan NIM 12420600010, mahasiswi Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan dosen pembimbing Ibu Asrianti Masud SSI MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ibadah haji dan umroh. Untuk definisi ibadah haji, haji merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap orang muslim yang mampu secara fisik, mental, dan finansial. Adapun tujuan melaksanakan ibadah haji yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membersihkan diri dari dosa-dosa, dan untuk merasakan kesatuan dan kebersamaan antar umat muslim dari seluruh belahan dunia. Adapun tata cara melaksanakan ibadah haji sendiri, yang pertama yaitu ihram dari mikot yang telah ditentukan. Ihram adalah tahapan pertama dalam ibadah haji. Jamaah memulai ihram dari mikot, yaitu batas wilayah yang telah ditentukan untuk berniat haji. Tahapan ini meliputi mandi sunnah, berwudu sebelum berihram, memakai pakaian ihram, melaksanakan sholat sunnah ihram 2 rakaat, mengucapkan niat haji, dan membaca talbiyah dalam perjalanan menuju Arafah. Dengan berihram, jamaah memasuki kondisi suci dan terikat oleh larangan-larangan ihram. Untuk yang selanjutnya yaitu ada wukuf di Arafah. Wukuf adalah inti dari ibadah haji dan dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jamaah berkumpul di padang Arafah dari waktu duhur hingga maghrib untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang dianjurkan antara lain sholat duhur dan asar secara jamak dan qashar, mendengarkan khutbah wukuf, berzikir, berdoa, dan membaca Al-Quran. Wukuf adalah momen refleksi dan doa yang sangat sakral. Yang selanjutnya, setelah wukuf, jamaah menuju Musdalifah untuk bermalam atau mabit hingga menjelang subuh. Disinilah jamaah mengumpulkan batu kerikil yang akan digunakan untuk melontar jumroh di Mina. Mabit dilakukan dalam kondisi sederhana sebagai bentuk ketawaduan dan keteguhan hati dalam menjalani ibadah. Yang selanjutnya yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, jamaah melaksanakan lontar jumroh Aqobah di Mina dengan melempar 7 batu kerikil ke arah tiang jumroh. Ini merupakan simbol perlawanan terhadap godaan setan, meneladani sikap Nabi Ibrahim alaihissalam saat menghadapi ujian keimanan. Setelah melontarkan jumroh, jamaah melakukan tahallul awal dengan mencukur atau memotong sebagian rambut. Tahapan ini menandai sebagian larangan ihram telah gugur, kecuali larangan berhubungan suami istri dan akad nikah. Yang selanjutnya itu ada tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah rukun haji yang wajib dilakukan di Masjidil Haram dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Tawaf ini menandai masuknya jamaah ke fase akhir dalam proses haji. Yang selanjutnya yaitu ada sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i dilakukan setelah melaksanakan tawaf ifadah dengan berjalan cepat bolak-balik sebanyak 7 kali antara bukit Safa dan Marwah. Sa'i merupakan bentuk penghormatan kepada perjuangan Siti Hajar dalam mencari air untuk Nabi Ismail alaihissalam. Setelah sa'i, jamaah melakukan tahallul kedua yang menandakan seluruh larangan ihram telah berakhir. Pada tahap ini, jamaah telah menyelesaikan rangkaian rukun haji yang utama.
Selanjutnya yaitu jamaah kembali bermalam di Mina selama hari-hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11 hingga 13 Dzulhijjah, dan melakukan lontar 3 jumroh, ula, wusta, dan akobah masing-masing dengan 7 batu kerikil setiap hari. Nah, yang untuk selanjutnya ada tawaf wada atau tawaf perpisahan, dilakukan sebelum jamaah meninggalkan Makkah. Ini merupakan bentuk penghormatan terakhir kepada Baitullah sebelum kembali ke tanah air. Nah, itu tadi tata cara pelaksanaan ibadah haji. Nah, bagaimana dengan ibadah umroh? Secara global, ibadah umroh hampir sama dengan ibadah haji, tetapi memiliki perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan. Yang pertama, dari waktu pelaksanaannya. Ibadah haji hanya bisa dilakukan sekali dalam setahun, yaitu di bulan Dzulhijjah. Sementara ibadah umroh bisa dilakukan kapan saja sepanjang tahun. Nah, untuk yang kedua, dari rukun ibadahnya. Ibadah haji lebih panjang dan kompleks, ada wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, melontar jumroh di Mina, dan tawaf ifadah. Sedangkan umroh lebih ringkas, yaitu niat, tawaf, sa'i, dan tahallul. Nah, untuk yang ketiga yaitu perbedaan di dalam hukumnya. Ibadah haji itu wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu, baik fisik, mental, maupun finansial. Sedangkan ibadah umroh hukumnya sunnah muakkad, sangat dianjurkan tetapi tidak wajib. Nah, untuk yang terakhir perbedaannya yaitu dari segi biaya dan durasi. Ibadah haji biasanya lebih mahal dan membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 minggu. Sementara ibadah umroh lebih singkat, biasanya hanya 9 hingga 12 hari. Nah, sekian penjelasan ibadah haji dan umroh dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.